Jumpa lagi pemirsa dengan sebuah program diskusi yang paling heboh di abad ini. Diskusi yang paling crazy dan sukar untuk dimengerti. Diskusi kita ini akan membahas satu persoalan di negeri ini hanya dengan satu sisi, yaitu sisi komedi. Untuk itu selamat bergabung dalam Jakarta Comedian Club. Pemirsa, kondisi jalanan ibu kota Jakarta ini pasca banjir ini sangat memprihatinkan. Banyak jalan-jalan berlubang. Nah, ini ada sekitar 143 titik. Kondisi jalan Jakarta yang semakin parah ini ternyata sudah membawa banyak korban. Hari ini kita akan mendiskusikan persoalan kondisi jalan Jakarta pasca banjir ini dengan tamu-tamu kita yang istimewa. Ada Bapak Lurah, ya Pak Tarsan, Lurah kita ya. Juga ada caleg PDIP Bapak Tubagus Isnar, ya tinggal negur. Dan ada penyanyi kita ini yang sudah tidak asing lagi, ada Irma Darmawangsa, ya. Oh, dari Darmawangsa belok ke sini Cipetil lah ya. Ya, yang satu lagi Bantar Gebang. ya, satu lagi Lian Karina, ya. Kita mulai dari kan mahasiswa, tentunya ada adik-adik yang baju kuning ini bukan kampanye ya. Ini dari mahasiswa UI, ya. Fakultas Komunikasi. Pak Rudi Saetapi, pakar hukum kita. Pak Rudi, ini bicara soal kondisi jalanan ibu kota, Pak. Ya, ini yang mana yang benar? Oh ya, masa saya dua-duanya? Emang saya corong air. Saya ini pakar hukum. Ya. Kalau bicara selalu benar dan tidak pernah salah. Oh ya ya. Yang salah itu payung. Kok payung, Pak? Udah tahu hujan deh keluar-keluar. Dan saya kalau bicara selalu menurut undang-undang. Iya ya ya. Karena waktu itu saya tidak pernah lagi menurut sama orang tua saya. Iya. Anak durhaka. Orang tua saya udah meninggal. Nah, saya bicara masalah kecelakaan. Ini saya udah ada datanya. Oh ya, soal kondisi jalan yang parah itu tadi membuat banyak terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu saya baca dulu sebentar ya. Hingga Februari ini ada 11 kasus kecelakaan. 11 kasus. 11 kasus kecelakaan. Gara-gara jalan berlubang. Jalan ya? berlubang. Itu 11 kasus kecelakaan. Satu orang meninggal. Satu orang meninggal dunia ya. 2 orang luka berat. 2 luka berat apa luka ringan? Luka ringan. 2 luka ringan. 3 itu luka berat. 4 sehat. Ya. 5 sempurna. Kalau bisa ditambahin susu, Pak. Ya. Kondisi, Pak. Ini soal jalan berlubang. Jalan berlubang. Ya. Ini saya juga ini banyak data saya. Karena saya pakar hukum selalu ngomong berdasarkan data. Iya iya iya. Di sini menurut dinas PU, apa namanya, pekerjaan umum, itu ada 6.446 titik rusak jalan. Oh, Bayangin 6.446 titik itu rusak jalan. iya iya iya. Ini perinciannya. Iya iya. 70% sudah ditangani. 70%. 70% ditangani. Sekitar 5.000 berapa? Sekian lah. Sekian. 27,5% baru rencana mau diperbaiki. Iya iya. Nah, yang 2,5% itu milik anak yatim. Zakat ini, Pak. Ini urusan jalan, Pak, bukan ambil zakat. Loh, saya pakar hukum loh. Iya. Menurut saya, Pakar hukum maksa. menurut saya untuk pemerintah untuk memperbaiki jalan Ya. itu harus menggunakan 3K. Oh, Ini metode, penting banget pemerintah. ya, metode 3K. 3K. K yang pertama. Keseriusan pemerintah untuk memperbaiki jalan itu dinanti sama masyarakat. Oh. K yang kedua, Pak. Keselamatan berkendaraan itu harus diutamakan. K yang ketiga. Tanya melulu. Yang lain loh, masa saya ditanya melulu? Anda tahu. Saya host, Pak. Saya dulu jalan-jalan, Ya. naik mobil, itu enak banget. Ya. Lagi belum banjir, enak banget. Wah, Mulus. kagak ada ya, kok mulus jalan. Tapi pas jalan berlubang-lubang, saya tidak mau bawa mobil. Oh, karena takut kecelakaan. Mobil saya udah dijual, Pak. Dia 3 bulan belum dibayar. Oke, makasih Pak Rudi, ditahan dulu. Pak Lurah, selamat malam Pak Lurah. Selamat malam juga. Pak Lurah Tarsan. Saya tertarik mengomentari pakar hukum tadi itu. Ya. Jadi ceplas-ceplosnya tepat, dasarnya pakar hukum. Iya. Analis saya, beliau itu bukan pakar hukum. Pakar apa, Pak? Pantes dihukum sebetulnya.
Pantas dihukum. Lama kok dihukum, Pak. Nah, ngomong-ngomong Pak Lurah ini kalau boleh tahu lurah mana ya, Pak? Ya, ini cerita panjang. Jadi waktu pemilihan lurah itu mungkin saya tahu sendiri kan prosesnya. Iya, ya. Tapi Jadi saya tahu nih kalau cara duduknya ini lurah mana? lurah mana? Lurah semper. Oh, karena begini nih ya. Jadi harus begini berarti. Begini. Saudara saya itu banyak. Makanya saya kepilih jadi lurah. Oh, dulu memang dilakukan pencoblosan gitu. Oh enggak. Lo dulu bisa jadi lurah? Kopioan saya dulu itu. Di kopio. Langsung. Jadi begini, memang kalau saya jadi lurah itu sudah pantas. Iya. Bicara tentang genetika, keluarga saya itu seorang pejabat semua. Oh. Dan saya jadi lurah sebenarnya tersesat di arus bawah karena saya punya pengalaman menjadi bupati. Oh, dulunya bupati. Iya. Jadi waktu saya jadi Bupati Trenggalek itu bisa mempersatukan antar kelompok, antara Gunosco dan Suromenggolo itu bisa saya akurkan itu. Pak itu ketoprak, Pak itu, Pak. Iya betul, saya pemain ketoprak dulu. Berdasarkan pengalaman itu, saya jadi lurah. Oke, nanti pengalaman jadi lurah dilanjut Pak ya, ditahan dulu Pak ya. Oke. Pemirsa, Anda ingin tahu Pak Tarsan ini sebenarnya lurah dari desa mana? Jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Comedian Club. Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Ya Pak Lurah, silakan dilanjut Pak Lurah. Ini mungkin banyak warga teman-teman kita di sini ingin tahu Pak Lurah ini hasilnya lurah mana, Pak? Kenapa mesti tanya saya itu lurah mana? Iya. Melihat dari pangkat dan Ya. nama jabatan ini saya sebagai lurah. Lurah. Artinya lurah itu ngelurahi satu desa. Oh, iya. Kalau di desa itu ada nama kepala desa, kalau di kota namanya lurah. Terima kasih. Maksudnya Lurah mana, Pak? dari mana? Wilayah mana? Lurahnya Pak? lurah Oh, mana? wilayahnya. Iya. Pak Lurah, lurah di mana? Lurah di mana? Nah, saya tuh udah lurah kebon kosong. Oh, boleh tahu jumlah warganya berapa ribu orang? Ya nggak ada, kosong kok gimana? Kalau umpamanya itu kebon isi itu berarti ada penduduknya. Nggak ada, saya itu sendiri istri aja nggak punya kok gimana? Kebun kosong jadi bener ya. Iya. Nah ini bicara soal banyaknya jalan aspal yang berlubang. Nah ini kalau Pak Lurah sendiri di desa Pak Lurah ada nggak aspal-aspal yang berlubang? Sorry ya, di desa saya itu nggak ada jalan yang berlubang. Yang termasuk ground jalan sama sekali nggak ada. Aspal berlubang nggak ada? Oh, nggak ada aspal, wong becek kok di sana itu. Nah seandainya Pak Lurah ini kan harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kalau Oh, iya. misalnya menemukan jalan aspal yang berlubang, apa yang Pak Lurah lakukan? Itu adalah tugas saya. Lubang itu kecil apa besar? Kalau kecil dikasih kapas. Oh iya. Tapi kalau udah besar harus dibawa ke dokter. Sakit gigi itu. Pak Lurah. Jadi kan jalan kan? Iya. Artinya orang makan tuh harus jalannya lewat mulut. Lah menggunakan gigi. Iya, Yang iya. dimaksud jalan itu jalan apa? Ya jalan raya Pak. Oh, jalan raya. Artinya jalan raya itu besar. Pertanyaan itu yang jelas. Jangan Kayaknya- sepotong-sepotong begitu. Kayaknya yang Pak Lurah perlukan ini jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Pak. Iya. Itu masalahnya. Pak Sukis. Nah, Pak Sukis. Pak Sukis ini Ya, alhamdulillah. Kalau di Kumpang saya itu, kampung saya itu ada jalan Kumpang di situ. Oh ya. Alhamdulillah, sana itu nggak ada ya jalan yang rusak. Ya. Dan setiap saya ke sono itu jalannya alhamdulillah nggak ada yang bagus. Ini agak bingung. Di sana nggak ada jalan yang bagus rusak, gimana? tapi nggak ada jalan yang bagus. Jalannya itu nggak rusak, Terus, tapi nggak bagus. lah maksudnya apa kayak apa? Tapi justru membawa kenangan bagi saya. Dengan adanya jalan rusak itu, saya akhirnya mempunyai kenangan. Iya. Saya alhamdulillah begitu ada jalan rusak, bincongan sama beliaunya. Ya boncengan karena jalan rusak gajluk-gajluk, ya dapat kenangan lah. Sebenarnya kalau jalan yang rusak itu justru kalau bagi saya itu malah justru membawa rezeki loh. Oh, ini aneh nih. Kok bisa? Begitu jalan macet di Ya. situ, alhamdulillah dagangan saya laris, saya dagang di situ di tempat macet itu. Pak Sukis jualan apa?
bakpao. Bakpao. Makanya kemana-mana supaya saya dagang bakpo, ini kan kayak bakpao. Jadinya laris. Alhamdulillah Mbak Barcek. Cukup jual bakpo karena jual nggak mungkin laku, Pak. Iya. Pak Isa, ini Pak Isa ini budayawan kita. Kalau menurut Pak Isa ini apa yang menyebabkan jalan-jalan rusak ini, Pak? Jadi kalau kerusakan memang itu sudah alami. Setiap yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal, pasti ada rusak. Nah, untuk menghindari kerusakan itu perlunya ditanamkan pelajaran budi pekerti, juga siraman rohani. Tiap Sabtu atau setiap Minggu, yang Kristen ke gereja, yang Muslim juga sering harus mendatangi ustadz. Tapi kita obrol ini jalan, Pak. Masa jalan kasih siraman rohani? Yang tadi ditanyakan apa? Rusak, jalan yang rusak. Saya menjawab itu Ke gereja, ke masjid. ya terserah saya sih. Kita ngomongin jalan kok, Pak. Ya saya jawab kan terserah saya. Bapak seneng kalau saya pusing. Malah nyalain saya. Komentar Anda harusnya apa? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, Khususnya pemerintah dinas itu kadang-kadang mencari solusi. Ya. Misalnya jalan macet di Jakarta, Ya. truk-truk kontainer, truk gandeng harus lewat jam 10 ke atas supaya tidak macet kalau lewat jalan utama pagi. Ini salah. Harusnya pemerintah akhirnya membuat keputusan jalan jam 10 malam. Akibatnya ada itu. Lo justru kalau pemerintah membuat keputusan kontainer kendaraan besar lewat di atas jam 10 malam itu benar. Salah. Lo kok salah? Jam 10 malam memang lancar, tapi sopir ngantuk. Oh, rawan kecelakaan. Rawan kecelakaan, tetap nabrak-nabrak juga. Bapak seneng kalau saya pusing. Bapak, ya silakan Pak. Ada komentar nggak Pak soal jalanan ibu kota ini yang semakin parah, Pak? Terima kasih. Kalau saya barangkali menyikapi pakar hukum, budayawan, Pak Lurah juga. Yang pertama adalah ini persoalan bukan terjadi baru tahun ini. Ini tahun ke tahun ketika banjir, aspal menjadi rusak. Dan ada dua hal ini, ada di provinsi dan di wilayah provinsi dan wilayah di daerah-daerah kecil gitu ya. Nah, yang di provinsi barangkali itu domainnya pemerintah daerah. Nah, saat ini yang begitu rusak parah tentu diperbaiki oleh provinsi dari provinsi itu dinas PU tentu. Dinas PU. Dinas Oke Pak Bagus, ditahan dulu Pak Bagus sampai di dinas PU Pak Bagus ya. Tuh bagus. Saya ngomong apa? Tuh bagus. Yang benar saya ngomong apa? Salah. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Comedian Club. Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Ya, Pak Bagus bisa. Ya, dilanjut Pak. Ya, kita berharap bahwa ini cepat dilaksanakan. Iya. Memang ada kendala. Pemerintah daerah ini ada kendala hari ini tidak begitu cepat ya menurut saya barangkali untuk melakukan pelaksanaannya. Oleh karena APBD sampai hari ini APBD-nya masih di Depdagri. Nah, APBD di Depdagri turun ke DPRD mungkin. Setelah itu selesai di DPRD disahkan itu juga masih waktu yang panjang. Kenapa? Oleh karena proses lelangnya juga itu mesti dilakukan. Jadi belum turun anggarannya Pak ya? Nah, sehingga mungkin harapan kita ada alternatif lain ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dimaksud agar jangan sampai pakar hukum tadi ini korban-korban berjatuhan yang segitu banyaknya gitu. Gitu Pak kira-kira begitu. Oke, anggaran belum turun, dikhawatirkan kalau nggak turun-turun malah keburu turun hujan lagi. Pak Parkil. Kalau menurut Anda apa? Saya nggak nurut sama siapa-siapa. Ya karena saya kan LMS. Oh, Iya. LMS. Iya. Lemes saya. Lemes. Jadi kondisinya kalau jalan berlubang, ini pemerintah, aturan masyarakat menyadari. Jalan dibuat untuk apa? Untuk jalan. Digunakan. Berlubang, rusak, wajar. Kalau nggak mau rusak, nggak mau berlubang, jalan setelah dibuat, taruh lemari.
nggak bakal rusak. Itu harus logika. Harusnya dilaminating Pak biar awet, Pak. Nah, itu lebih bagus. Ini jalan nih. Nama jalannya apa pakai aspal. Aspal. Aspal udah tuh asli atau palsu. Ya kan? Jadi cepet rusak. Cepet ya. rusak. Harusnya pakai apa? Hot mix. Hot mix apa, Pak? Hot itu Panas. mix Campur. campur panas. Jadi kalau yang rusak langsung bakar. Itu nggak bakal Saya rusak. ngeliat Anda udah panas ini saya. Bawa panas saya. Ini kiri kanan. Nggak lihat apa? Belum bayar uang semesteran. Saya yang nanggung semua. Dan satu lagi, Bung Tato. Oh, masih ada satu lagi. Iya, satu lagi. Kalau masalah Pemda DKI atau pemerintah, kita jangan pernah menyalahkan pemerintah atau Pemda DKI. Ya. Tapi lebih menyadari diri sendiri. Kalau emang itu jalan berlubang, ya jalannya minggir. Minggir nggak ada. Ya nggak usah pakai kendaraan, jalan kaki kan bisa. Saya pernah Ya. dari rumah ke Kebon Sirih, jalan kaki. Wow, karena banyak jalan berlubang itu. Ya, karena saya tidak mau menyalahkan orang, saya lakukan dengan diri sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya Varises sampai pundak. iya. Anda punya pengalaman Sama Pak, sama dia Pak. jalan kaki. Cuman dia jalan kaki, miskin. Saya ya rada kaya Pak, dikit. Oh. Saya pakai motor. Saya nggak apa-apa miskin harta, tapi kan nggak miskin akhlak. Oh, Iya, iya. benar Pak. Saya miskin akhlak, Tapi Saya kan sedikit kaya harta Pak. Saya naik motor Pak. Lihat siapa? Mana? Lihat motor. Motor. Iya naik motor saya. Terus naik Dari- motor cukup, naik motor, naik haji nggak punya duit, Anda tahu saya. Enggak, saya mau cerita nih gara-gara jalan rusak. Saya dari Cawang sampai Priuk itu 5 jam setengah. 5 jam setengah. 5 jam setengah, benar. dari Cawang ke Priuk Iya Pak. gara-gara jalan rusak. Gara-gara jalan rusak itu saya 3 kali bolongan Pak. Heeh. Terus? 3 kali bolongan. Heeh. Tes yang pertama ngetril. Oh. Tes yang kedua ngetril. Lah ini agak panjang bawahnya ini. Tes yang ketiga patah Pak. Iya, ya. Maksudnya? Terus? Patah motor saya Pak. Oh, jadi lamanya gara-gara itu. Iya Pak. 5 jam setengah Pak saya nyambung motor lagi Pak. Saya lem motor saya nggak bisa Pak Pak. Bagus, nah bisa cerita sejarah jalanan apa kondisi jalan dari mulai Dendels begitu ya. Wah, itu terlalu jauh. Jauh. Sekarang yang perlu kita ketahui bahwa dana untuk perbaikan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun 2014 aja 40 triliun. 40 triliun. 40 triliun, ya kan? Untuk Perbaikan. perbaikan jalan di Macam-macam, pokoknya kementerian ya, Oh, seluruh kementerian. Indonesia. Kementerian 40 triliun. PU, ya. 40 triliun itu jumlah yang besar. Ketika dipakai sebagian untuk perbaikan jalan, ya kan? Kemudian jalan itu rusak lagi. Jadi wajar kalau ada muncul kecurigaan gitu loh. Iya. Kok ini dana sekian banyak dipakai perbaikan jalan, ada beberapa yang untuk perbaikan jalan kok masih rusak lagi. Iya. Wajar muncul kecurigaan gitu loh. Karena gini, desain untuk jalan seharusnya dia tahan sampai 10 tahun loh. Bukan tiap tahun berlubang, tiap ada hujan berlubang, bukan itu. Ini permasalahannya justru di Dinas Pekerjaan Umum. Tapi Anda merasakan nggak bahwa betapa sengsaranya kalau kondisi jalan berlubang? Sengsara sih, cuman ini tanggung jawab siapa gitu kan. Ya. Namanya juga Dinas Pekerjaan Umum. Ya kenapa nggak segera dikerjakan? Ya karena yang dikerjakan kan yang umum. Yang umum nggak hanya jalan, banyak. Umum. Yang dikerjakan umum, namanya Dinas Pekerjaan Umum. Banyak lah ya. Banyak. Umum. Lah terus kapan dikerjakannya? Setelah diumumkan, namanya Dinas Pekerjaan Umum. Setelah diumumkan baru dikerjakan. Misalnya mau diumumkan kepada siapa? Ya kepada seluruh masyarakat setelah dikerjakan. Namanya juga Dinas Pekerjaan Umum. Iya. Kayaknya Bisa Pak diumumin aja Pak, dia keluar dari sini gitu Pak. nyatanya nggak umum gitu. Tapi gini, tidak semua jalan di Jakarta ini rusak atau macet ya. Saya tinggal di daerah Jakarta Utara. Ya. Itu meskipun siang hari atau pagi hari itu nggak pernah macet, Pak. Nah ini informasi yang menyesatkan. Yang namanya Saya jalanan tinggal di utara, situ loh. Jakarta Utara dari mulai Ancol, Priuk, Pluit, Mangga 2 macet semua Pak. Saya tinggal di Jakarta Utara. Anda kan paling baca berita. Saya tinggal di Jakarta Utara. Jakarta Utara mana? Pulau Seribu, Pak. Nggak pernah lo macet itu. Bener. Pulau Seribu nggak macet bener. Kemudian gini, kalau masalah jalan yang berlubang, kenapa sih dipermasalahkan? Gitu. Iya. Nggak usah dipermasalahkan. Justru yang bermasalah ketika banyak lubang yang berjalan. Itu
Pak Atam. Kali ini Pak Atam bersama istri Pak Atam. Iya. Iya, ditahan dulu Pak Atam. Pengen tahu bagaimana komentar Pak Atam yang mantan Hansip ini, jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Comedian Club. Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Ya, kali ini Pak Atam hari ini hadir bersama istri. Ya, alhamdulillah, wah syukurilah. Bahwasanya malam ini saya bisa hadir dengan istri dan anak-anak saya. Oh, ini istrinya memang. Istrinya? Istri dari suaminya. Ini pernah saya sampaikan dalam kuliah saya di UI yang ditolak dulu. Bahwasanya dampak dari jalan yang rusak akibat hujan. Ya. Ini kalau jalanan itu rusak, terjadi antrian macet. Ya. Nah, ini dampaknya akan mengganggu stabilitas nasional. Ya. Nah, setelah itu akan berdampak kepada perekonomian. Nah, kalau sudah perekonomian sudah mulai berkurang, nah ini dampaknya akan terimbas pada saya. Oh, ya ya. Nah, kalau jalanan lambat atau mungkin macet, saya ke kantor kan terlambat. Dampaknya, kalau terlambat, saya pasti dipecat sama bos saya. Ya, ya, ya. Nah, kalau dipecat, kemudian dampaknya, saya tidak kerja. Ya, ya. Kalau tidak kerja, pasti saya pulang nggak bawa uang. Dampaknya, saya pasti akan dicerai sama istri saya. Iya, iya, iya. Jadi kalau Anda berkomentar seperti ini, dampaknya bisa berhenti episode ini, Pak. Dampaknya akibat daripada hujan yang turun-temurun. Hujan kok turun-temurun? Turun berlangsung terus tuh loh. Iya. Akhirnya jalanan rusak. Sehingga mengakibatkan rusak jalanan itu. Makanya dampaknya setelah terjadinya rusak akan terjadi macet. Iya, iya. Nah, kalau macet otomatis itu akan otomatis dampaknya ini akan terimbas pada semua masyarakat. Iya. Nah, kalau semua masyarakat sudah berimbas, dampaknya perekonomiannya kan coba. Pak Lurah. Enggak, Mas, aku minta dampaknya 4 aja, Mas. Sama tuh ngomong yang ilmiah sedikit. Sama ini bukan rakyat saya ya. Iya, bukan. Terima kasih. Kalau rakyat saya mesti cerdas semua. Oh iya, saya tahu. Contohnya ini rakyat saya ini cerdas ini. Saya sarankan Pak Lurah jangan punya warga seperti dia. Iya. Kalau punya warga seperti dia, dampaknya. Bung Tato, juga. Sesuai dengan namanya Bapak Lurah Tarsan. Iya. Namanya Lurah kan lurus dan terarah. Ya, Lurah lurus. Ya. Lurah Tarsan. Lurahnya Tarsan. Ya. Warganya apa? Ini nama ini pemberian keluarga saya, orang tua saya. Saya kan nggak tahu bapak saya siapa. Oh, pejabat Pak. Orang pangkat. Aku juga nggak tahu bapak saya siapa. Anaknya lurah saya. Pak Lurah ini ngobrol soal jalanan macet. Ini banyak solusi di Jakarta. Ini kan mengatasi kemacetan kan sudah dibangun jalan tol yang lebar, yang panjang, tapi masih macet. Kalau menurut Pak Lurah kenapa ini? Itu adalah taktik. Itu adalah politik. Dampaknya. Lah wong namanya tol aja itu sudah tidak mendukung untuk kelancaran jalan. Kok malah nggak mendukung, Pak? Tol, TOL. Ya tetap ora lancar gitu. Tol itu artinya tetap ora lancar. Iya. Bung Tato. Ya, Pak Rudi. Silakan Pak. Bicara masalah jalan itu masalah kendaraan. Saya pernah naik motor. Iya. Itu dari Jalan Jenderal Sudirman. Itu mau ke arah Kolonel Sugiono. Iya. Tiba-tiba saya ditabrak. Oh ya. Itulah jelas saya marah. Ya enggak, ya jelas Bapak yang salah. Iya. Dari Jenderal Sudirman nggak boleh masuk ke Jalan Kolonel Sugiono, Pak. Saya dari Jenderal Sudirman. Tetap nggak boleh karena itu perboden, Bapak. Jangan masuk ke Jalan Kolonel Sugiono, nggak boleh. Lu jenderal lo. Masa jenderal kalah sama kolonel? Jenderal lo. Mau jenderal kayak mau kopral tetap nggak boleh masuk situ, Pak. Masa seumur umur jenderal patuh sama kolonel? Gimana nih? Iya benar, Bung Tato. Betul juga. Iya saya benar, pikir-pikir ya. Iya. Mestinya itu masuknya jangan ke Kolonel Sugiono tapi ke Jenderal Besar Nasution. Iya benar. Iya benar, Bung Tato.
Ya, Satu lagi, peraturan yang kurang jelas untuk diterapkan. Ya. Kayak apa Imam Bonjol, Ya. ya kan? Pangeran Diponegoro. Ya, kenapa Bang? Jalan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol banyak yang rusak. Ya jelas lah. Kenapa? Imam Bonjol sama Diponegoro kan naik kuda. Ya. Bukan kendaraan yang lewat. Bukan Coba kalau mobil, naik ya. kuda. Sampean pernah lihat Pangeran Diponegoro naik taksi? Pak SK, ya mau ditambahin Pak ini Pak. Ini siapa yang harus bertanggung jawab dan apa yang harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum? Ini protes apa ya? Usulan dari masyarakat ini sudah begitu, korban sudah bergelimpangan Pak ini. Iya Pak, ini agak simpang siur Pak, supaya jelas yang di Ponorogo tadi itu Di Ponorogo Pak. Iya di Ponorogo. Iya, lah Bapak di Ponorogo. Ah, salah itu ngarang aja. Coba masalah di Ponorogo tadi itu supaya. Ya. Kalau di Ponorogo nggak jelas di Ponorogo nih. Naik Ya. kuda sih susah kita menjelaskannya. Tapi kalau bicara soal jalan tadi gitu ya, itu jalan-jalan provinsi DKI Jakarta tentu Ya. ada Dinas Pekerjaan Umum. Nah, ini akan dilaksanakan secara betul gitu. Karena ini kan prosesnya ada, memperbaiki jalan ini prosesnya ada, anggarannya ada. Sudah dicanangkan mungkin dari tahun sekarang, toh. Nah, pengerjaannya yang dilakukan itu ada pihak ketiga. Tidak mungkin PU mengerjakan, ada pihak ketiga. Proses untuk mendapatkan pihak ketiga itu melalui proses lelang namanya. Ya lelang. Nah, proses lelang dilakukan, ada prosesnya. Proses lelang ada pemenangnya, itu dilakukan. Nah, jadi ada tender lah ya. Nah, cuma persoalannya sekarang adalah bagaimana pihak-pihak yang berwenang kayak Dewan Perwakilan Rakyatnya, gitu, gubernurnya barangkali gitu ya, anak buahnya gubernur tentu, dinas-dinas yang terkait tadi, gitu ya. Ini kan soal anggaran, politik anggaran tadi yang hari ini saya perlu diketahui adalah belum selesai, Belum cair. ya belum selesai ya Belum prosesnya gitu. Nah, ini kan jadi salah kalau belum selesai dilaksanakan gitu Pak. Kalau sekarang kan KPK ada ya. Ya, Kira-kira takutnya begitu. malah dibawa ke KPK Pak ya. Tahu nggak PKK? KPK tahu. Keluarganya Pak Kusen. Maksudnya? Ya, KPK kan keluarga Pak Kusen. Oh iya. Oke pemirsa, semakin panas obrolan kita tentang jalan berlubang. Tetap di tempat Anda, Jakarta Comedian Club. Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Pak Bagus, ada yang mau disampaikan? Jalan berlubang memang salah satu faktor Ya. penyebab kemacetan, tapi bukan satu-satunya gitu ya. Jadi ketertiban pemakai jalan ini juga sangat perlu. Ini sangat memprihatinkan di Jakarta ini gitu. Ketertiban. Ada pengalaman ketika saya tahu di satu jalan ada pelanggar jalan, Ya. ada pelanggar jalan anak muda gitu kan. Anak muda ketika mau ditilang oleh polisi dia cuman beralasan, bos saya anak jenderal bos. Itu lepas gitu loh. Oh gitu. Ini penegakan peraturan kurang. Iya ya. Besoknya ditangkap lagi mau ditilang, dia bilang bos saya anak jenderal bos. Dilepas lagi. Oh. Lama-lamanya kan polisinya jengkel. Iya. Anak jenderal mana lo? Jenderal Sudirman bos gitu. Jenderal Sudirman. Ya jalannya Pak Rudi tadi itu Jenderal Sudirman itu. Oh. Bukan, dia bilang anak Jenderal Sudirman. Oh. Nah, ini anak kampung Melayu. Tambah ditangkap malahan ya. Ah, terus saya juga menyoroti bukan hanya PU gitu kan. Penyebab jalan-jalan berlubang itu bukan, artinya begini loh. Sebetulnya bukan hanya gara-gara jalan yang berlubang Ya. ketika itu menjadi macet gitu. Sebetulnya ketika jalan bagus pun Tetap toh bisa macet gitu loh. Kok bisa? Bukan karena jalan rusak loh Karena yang menyebabkan macet. Buktinya jalan nggak rusak pun bisa macet. Lah itu ya apa yang menyebabkan macet? Ya sopirnya berarti yang rusak gitu. Wong jalannya bagus kok dia bikin macet. Oh, sopirnya rusak. Pak Bagus, Pak Bagus, mindsetnya. masalah polisi tadi tolong diluruskan. Itu oknum. Lah iya, Tidak saya bilang semua kan oknum. polisi seperti itu karena saya tahu polisi sekarang sudah tegas tindakannya. Tahu Pak Rudi di Itu. Bukan itu saja, bukan itu saja. Ini memang oknum, tapi kalau oknumnya banyak, kemudian Ya. pilih-pilih. Saya lihat juga
jalur busway juga sudah nggak steril lagi sekarang steril, kan? ya. Penegakan peraturan, Bos. Kalau oknum itu satu, kalau ternyata menyeluruh. Sebetulnya kalau mau steril ya dibikin kaca kayak akuarium, itu steril. Kalau oknum itu satu, kalau Iya. banyak oknum gitu. Iya. Ngerti, sampai ngerti. Ya, Ada. ini kan bicara masalah jalan rusak, bicara masalah oknum. Saya kan pernah jalan mobil. Ya, Ya kan, naik mobil itu ada macet total. macet total. Ternyata Jalan berlubang. jalan berlubang, macet total. Ya. Yang saya tahu itu macet total. Hmm. Ini kesalahan di polisi tidur. Oh, polisi tidur berpengaruh. Ya, Terus Anda lakukan apa? saya turun dari mobil. Terus? Saya bangunin, Pak. Ada yang macet. Orang diurusin, jangan tidur. Tidur beneran kalau itu Beneran ya? orang di pos. Oh, tip. Terus saya jalan. Wah. Saya lihat ada wanita. Ya. Ini kecelakaan. Wanita ditabrak sama motor. Oh, ditabrak. Saya sebagai manusia itu saya turun. Pengendara motor, tabrak motor. Ya, cewek Yang kecelakaan. ngendarain? Ya, Cowok? yang nabrak cowok. Oh. Saya turun. Saya urus itu semua. Terus akhirnya Yang laki-lakinya yang naik motor itu bertanggung jawab. Anda bawa kantor polisi? Oh, enggak usah di situ aja orang bertanggung jawab. Lo penyelesaiannya? Kan kecelakaan, saya kawinin. Tanggung jawab yang penting kan. Tanggung jawab, Pak. Kayak pengalaman pribadi nih ya. Udah 6 Mas, bulan, Mas, Pak. Sampan itu pakar hukum apa? Pidana atau apa istilahnya itu? Perdata atau hukum Archimedes? Oh, saya hukum karma, Pak. Bukan pakar hukum ya, Pak. Pakar makan tanaman. Sekarang gini, bicara ini serius. Serius. Ini disebabkan karena penampungan curah hujan kan besar sekali. Penampungannya itu tidak menampung air sehingga air itu meluber sehingga jalanan kena air. Ya. Itu infrastrukturnya harus diperbaiki. Infrastruktur. Jangan nanti PU itu mencari kambing hitam. Karena kambing hitam itu telurnya putih. Ayam hitam, ayam. Apa kambing nggak punya telur? Tapi kan nggak hitam. Oh iya. Yang nggak putih. Ayo Pak Ing, Bing. Lain pengalaman Pak saya. Saya itu punya pengalaman mengenai jalan rusak ini. Oh ini. Tama-tama saya ini adiknya Bang Jamblang dari Kemayoran. Pak, jalan itu Pak. Itu punya Pak Amir Pak. Bapak seneng kalau saya pusing. Wong saya memperkenalkan diri kok nggak boleh. Memperkenalkan diri ya harusnya dari tadi. Baru ini saya perkenalkan bahwa saya ini adiknya Bang Jamblang dari Kemayoran. Bung Tato. Irma, sebentar Mas. Mbak Irma Dharmawangsa. Apa yang Anda rasakan saat jalanan ini macet karena banyaknya lubang, Mbak Irma? Kalau saya justru bersyukur dengan banyaknya lubang. Tuh, kan tidak semua orang merasa sedih karena jalanan berlubang, Mbak Irma malah bersyukur. Karena semakin banyak masyarakat atau warga yang melewati jalan berlubang, semakin dia ingat akan sosok Irma Dharmawangsa. Oh. Itu. Karena Irma ini kan dijuluki si goyang donat. Oh. Jadi seperti ini contohnya nih. Bulat-bulat, lubangnya tengah, jus. Nah. Iya. Kenapa Pak Lurah? Kalau KTP perlu diperpanjang, bilang sama Pak Lurah ya. Minta berapa meter ya. Nah, itulah. Jadi itu saya bersyukur gitu. Jadi kan banyak yang ingat dengan sosok Irma Dharmawangsa si goyang donat. Tolong ada mahasiswa. Ya, yang mau tanya siapa namanya, Dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapanya, Bang? Ya. Saya Lurah, salaman dulu. Terima kasih ya. Oh, bisa? Ya. Nama ini saya ada dampak juga di Ya, nama saya Maisa Indira dari Maisa Indira. Dari jurusan Komunikasi Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Bapak Tubagus, sebenarnya faktor utama dari kerusakan jalan itu apa, Pak? Seperti contohnya mungkin bahan-bahan untuk memperbaiki jalannya kurang berkualitas, atau tadi seperti yang disebutkan sebelumnya kendaraan yang melebihi muatan sering melewati jalanan tersebut, atau yang lainnya. Terima kasih. Oke Pak, tenang. Dijawab Pak, silakan. Itu salah satu faktor ya. Pak Isa, ditahan dulu Pak ya.
Oke pemirsa, ingin tahu harus bagaimana mengatasi jalan berlubang ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Tubagus Isa. Tetap di tempat Anda, Jakarta Comedian Club. Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Ya, tanpa terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir. Ya, silakan Pak Tubagus Isa beri penjelasan soal pertanyaan adik. Siapa tadi, Dik? Ira, ya. Terima kasih Pak Ira. Itu salah satunya juga ya. Karena kendaraan yang melintas juga melebihi kualitas jalan gitu. Nah harapan kita sebetulnya memang jalan-jalan di Jakarta ini jalan-jalan yang perlu perhatian semua orang yang merasa punya kewenangan. Ini jalan-jalan rusak ini ada jalan-jalan yang kualitasnya juga ya perlu dipertanyakan begitu. Itu yang pertama adalah karena pengerjaan jalan yang tidak kontrolnya kurang begitu baik gitu. Terus yang kedua kualitas jalannya juga siapa juga orang yang mungkin mengawasi ketebalan ini kan soal kenakalan rekanan saja. Aspal ya. Aspal. Kalau misalnya ketentuannya secara teknis misalnya 5 cm bisa dicuri, siapa juga orang yang mau melakukan membawa satu-satu gitu. Nah, ini kita harapkan adalah kesadaran bagi semua pihak yang melakukan ini, baik pemborongnya, baik pengawasannya, ya, ini melakukan secara baik agar jalan-jalan di Jakarta ini harapan kita menjadi jalan-jalan yang berkualitas. Iya, perlu kejujuran lah. Perlu kejujuran lah. Nah, karena apapun ini, ya, ini orang per orang jadi per individu. Gitu. Nah, harapan Pak Lurah sekarang, Pak Lurah ini segmen terakhir apa yang Bapak inginkan dari pemerintah ini? Soal mungkin jalanan di tempat Bapak yang perlu diperbaiki? Kita kalau ketergantungan kepada pemerintah ini juga bagus. Artinya ikut turun tangan kalau ada bapak kesadaran bermasyarakat. Sebagai rakyat harus mempunyai kedisiplinan sosial. Itu masalahnya saya kira sesuai anjuran bersama Bapak tadi. Sekarang kesadaran masyarakat. Walaupun pemerintah harus turun tangan, Pak, setidak-tidaknya yang dekat rumah itu mbok iya. Oh ya. Kalau ada apa-apa, kasih batu merah sedikit, kasih semen, saya kira kan nggak terlalu banyak. Ini kesadaran masyarakat juga kita perlukan, Pak. Sebab antara atas dan bawah itu sinergi gitu loh, Pak. Betul. Atasan dan bawahan memang perlu, Pak. Ya, harus sinergi. Kesimpulan Pak Rudi. Bicara masalah emang jalan berlubang atau jalan rusak ini kan disebabkan dari adanya banjir. Banjir itu bukan hanya ada jalan yang rusak, tapi juga jembatan yang roboh. Oh, jembatan yang roboh di mana Pak? Ada jembatan roboh Pak? Di mana-mana ada jembatan roboh. Semua jembatan roboh. Mana ada jembatan berdiri? Gak ada jembatan berdiri, semua roboh Pak. Roboh kan? Nggak ada yang berdiri tiang. Iya. Memang ini bicara masalah jalan rusak. Itu saya punya di Jakarta itu pernah terjadi, ini cerita aja. Ada delman, tukang delman itu jalan berlubang ini ngebut. Oh, delmannya ngebut. Kencong banget itu, dia nggak tahu itu jalanan berlubang. Akhirnya jatuh, yang delmannya itu hancur. Kusir itu ya? Tukang delmannya itu kusirnya sekarat. Oh, lah kudanya Pak? Kudanya pelok pinggang ngomelin tuh lubang. Kurang ajar nih lubang. Oke pemirsa, bicara soal perbaikan jalan di Jakarta memang sangat diharapkan oleh seluruh warga. Kita berharap dalam waktu dekat jalan-jalan di Jakarta kembali jadi baik. Iya, semoga ini memberikan pencerahan kepada Anda di rumah. Kita ketemu minggu depan, tetap di Jakarta Comedian Club. Punya cowok biang rese, bikin pegel, bikin capek, bandar bohong muka gile. Malam minggu gini aja, kantong kosong lagi bokeh, gue kayak kambing congek. Serius, gue pengen banget putus
Hehe, punya cowok biang rese, bikin pegel, bikin capek, bandar bohong muka gile. Malam minggu gini aja, kantong kosong lagi bokeh, gue kayak kambing cong.